giri, kita bayangkan di mata. Mata lagi ngelihat konser giring niji. Giring mengingatkan kita atau gantian kata dari giri, Sunan Giri. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini. Yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Prapti Hardiningsih. Saya pernah mendapat Grandmaster of Memory nomor 19 dunia saat mengikuti kejuaraan Daya Ingat di Malaysia tahun 2003. Tapi bukan itu yang mau saya bahas di YouTube channel saya kali ini. Saya ingin berbagi teknik-teknik ingatan dan tips-tips mengingat sehingga teman-teman bisa mengingat dengan senang, santai, selesai. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini saya ingin membahas tentang teknik ingatan baru yang saya sebut dengan teknik ingatan pasak bunyi. Teman-teman pasti tahu apa itu pasak. Teman-teman yang pernah camping atau pernah kemah saat sekolah tahu itu pasak. Pasak adalah sejenis paku atau tambatan yang kita tanam di tanah sehingga tenda yang kita dirikan itu bisa berdiri kokoh. Demikian halnya dengan teknik ingatan pasak bunyi ini. Jadi teknik ingatan pasak bunyi adalah cantelan ingatan berupa kata-kata atau benda yang bisa kita bayangkan, tapi benda-benda itu bunyinya hampir sama. Teman-teman penasaran kan? Mari kita bahas lebih lanjut. Pasak bunyi 1, bisa aku, batu, tahu, watu. Watu itu bahasa Jawa yang berarti batu. 2, bisa tua, gua. 3, liga. 4, empal. 5, limas, limau. 6, tanam, benam. Jadi pasak bunyi itu tergantung kita sendiri ya yang bikin. Bisa bahasa apapun yang kita ketahui. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa daerah teman-teman semua. Bisa ya teman-teman? Pasak bunyi untuk abjad atau huruf. Huruf A ada di kata apel, ayam. B di kata atau terdapat dalam kata becak, cabe, babe. Huruf C terletak di kata cetak, cacing. Walaupun cacing tulisannya cacing, tapi kan bacanya C, cacing. Huruf D ada di kata desa, Desember. E di huruf atau di kata enak. F di kata self, efektif. G dalam kata gir. H dalam kata harimau. I dalam kata ikan. J dalam kata jengkol, jenderal. K di dalam kata kamu. Teman-teman bisa nyari sendiri kata-kata yang bunyinya sama ya. Kemudian huruf L ada di kata elektronik, bel. Huruf M dalam kata ember, emper. Huruf N ada di dalam kata encer, ben. Huruf O ada di dalam kata opak, sejenis kerupuk ya, cemilan ya. Huruf P ada di dalam kata petak, tempe. Hi dalam kata keyboard. R di dalam kata eri, luber. S di dalam kata es, es batu, es teler, atau asbes. Huruf T ada di dalam kata tenda, terong. Huruf U ada di kata ular. Huruf V ada di dalam kata venom, vespa. Huruf W ada di dalam kata wela,
yang suka perawatan rambut. Huruf X ada di dalam kata extra joss. Huruf Y ada di kata yellow. Kan pasak bunyi bisa bahasa Jawa atau bahasa Inggris, terserah yang teman-teman tahu ya. Huruf Z ada di dalam kata set, jet. Teman-teman, itu tadi pasak bunyi dari abjad atau huruf ya, dari huruf A sampai huruf Z. Selanjutnya, saya akan memberi contoh aplikasi teknik ingatan pasak bunyi untuk mengingat mata pelajaran. Teman-teman bisa menyimak berikut ini. Kita akan mengingat nama-nama Wali Songo. Itu ada di pelajaran SD atau SMP kelas 1 ya. 1. Sunan Giri, 2. Sunan Bonang, 3. Sunan Ampel, 4. Sunan Derajat, 5. Sunan Muria, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Gunung Jati, 8. Sunan Gresik, 9. Sunan Kudus. Kemudian Wali Songo. Songo itu bunyinya seperti songong. Songong itu orang yang sombong atau songsong. Dalam bahasa Jawa artinya payung. Atau kita bisa bayangkan song itu lagu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kita mencoba pakai lokasi songong, membayangkan orang songong. Orang songong. Kita bayangin tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mempunyai sifat songong atau sombong. Kalau kita nggak bisa bayangin, kita bisa bayangin terserah seseorang yang kita anggap itu songong. Gambar tidak harus bagus, tapi untuk memperjelas khayalan atau imajinasi kita. Saya juga menggambar di sini untuk menjembatani ke teman-teman, oh itu bayangan saya loh kayak gitu. Jadi gambar itu selain untuk mempermudah membayangkan atau mempermudah untuk berimajinasi, juga membantu kita untuk mengingat. Suatu saat kita pengen mengingat lagi, misalnya kita mengingat Wali Songo, kita hanya tinggal membayangkan gambarnya aja, kita buka catatan kita, oh gambar kita kayak gitu. Kita bayangin, oh ini kok dulu saya membayangkan ini ya, gambar ini ya. Kita hanya merecall sebentar saja, kita udah ingat bayangan kita saat kita menggambar tadi. Nah, ini orang songong, kita gambar seperti ini ya. Itu kita jadikan lokasi untuk mengingat nama-nama Wali Songo. Berhubung nama Wali Songo nggak harus urut, makanya boleh kita taruh di sembarang yang kita inginkan. Misalnya Sunan Giri, kita bayangkan di mata. Mata lagi ngelihat konser Giring Niji. Giring mengingatkan kita atau gantian kata dari Giri, Sunan Giri. Teman-teman kalau lupa, teman-teman bisa buka lagi atau tonton lagi video saya sebelum-sebelumnya tentang gantian kata, yaitu
kata yang sulit kita bayangkan, kita ubah menjadi kata atau benda yang mudah kita bayangkan. Jadi mata melihat konser giring niji untuk mengingat giri. Kemudian di alis, sekarang marak sulam alis ya, sulam benang. Benang untuk mengingatkan ke bunang, Sunan Bunang. Kemudian pipi ada jerawatnya kecil-kecil, bentuknya kan bulat-bulat kecil itu kayak derajat, mengingatkan kita ke Sunan Derajat. Kemudian mulut makan apel untuk mengingatkan atau untuk mengingat Sunan Ampel. Kemudian di kaos ada gambar kali untuk mengingat Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga. Kemudian ada gambar gunung mengingatkan Sunan Gunung Jati. Tangan yang satunya memegang sapu untuk resik-resik. Resik-resik itu artinya bersih-bersih dalam bahasa Jawa. Bersih-bersih pakai sapu. Tangan lainnya memegang jenang Kudus untuk mengingatkan Sunan Kudus. Kemudian di saku celana ada emas. Emas itu kan logam mulia ya, untuk mengingatkan kita dengan Sunan Muria. Berhubung tidak urut, kita naruh-naruh aja di situ. Tapi untuk merekolnya lagi, mengingatnya lagi, boleh urut dari atas ke bawah biar nggak tercecer, nggak ada yang lupa. Nah teman-teman, itu tadi teknik ingatan pasak bunyi. Berikut contoh aplikasi kepelajaran sekolah yang bisa saya sampaikan di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dengan teknik ingatan yang lain. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih.